saya Rusman Nur Hadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BMT dan sejarah BMT Itcon. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan bentuk amal usaha yang dipilih karena dalam BMT, jenis usaha yang dapat dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kepentingan kaum duafa. Pemberdayaan kaum duafa merupakan misi utama BMT Itcon. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Awalnya, BMT Itcon hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan membuat payment point listrik sebagai sumber dana utama untuk menggaji karyawan yang awalnya hanya satu orang teller. Dengan berkembangnya kepercayaan dari masyarakat, maka BMT Itcon sejak awal tahun 2008 mulai menggulirkan pembiayaan untuk usaha mikro dengan jumlah pinjaman awal berkisar dari Rp200.000 sampai dengan Rp1.000.000. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiatun Komaria akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Di mana laporan posisi keuangan atau neraca ini merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi posisi keuangan BMT yang terdiri dari 4 unsur, yaitu aset, liabilitas, neraca temporer, dan juga ekuitas. Dalam laporan posisi keuangan KSPPS BMT Itcon ini, aset itu terdiri dari 3, yaitu aset lancar, aset tidak lancar, dan juga aset lain-lain, di mana jumlahnya pada tahun 2018 itu 47.000.002.506.589, dan pada tahun 2019 itu jumlahnya 55.880.029.936. Lalu liabilitas itu terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, yang jumlahnya itu pada tahun 2018 24, 329, 325, 310, 121. Lalu pada tahun 2019 itu terdiri dari jumlahnya 31, 133, 693, 66. Dan total ekuitasnya itu pada tahun 2018 47, 002, 506, 589. Lalu pada tahun 2019 jumlahnya 55, 880, 29, 976. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adida Tusada. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perhitungan hasil usaha, di mana laporan laba rugi yang dikenal pada koperasi sebagai laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan BMT yang mencangkup informasi tentang penghasilan, hak simpan atas bagi hasil, serta beban. Berikut saya akan membacakan perhitungan sisa hasil usaha periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada KS PPS BMT Itcon. Terkait pendapatan, bisa kita lihat bersama pada PPT ataupun makalah yang sudah kelompok kami buat. Di situ pada Desember 2019 dan Desember 2018 total pendapatan yang ada di KS PPS BMT Itcon sebesar 10.400.343.000
Rp658. Sedangkan pada Desember 2019 pendapatan dari KSPPS BMT Itkan secara keseluruhan yaitu sebesar 11.707.910.043 rupiah. Sedangkan total beban bagi hasil pada Desember 2019 pada KSPPS BMT Itkan yaitu sebesar 4.419.079.328 rupiah. Sedangkan pada Desember 2018 total beban bagi hasil pada KSPPS BMT Itkan yaitu sebesar 5.112.836.153 rupiah. Sedangkan beban operasional yang ada di KSPPS BMT Itkan ini, perhitungan sisa hasil usaha dari pada bulan Desember 2019 totalnya yaitu sebesar 5.422.427.119 rupiah. Sedangkan pada Desember 2018 beban operasionalnya mencapai 6.163.893.162 rupiah. Sekian presentasi dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zada Muhtadabillah. Di sini saya akan meneruskan presentator sebelumnya, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi perubahan kas dan serta kas dalam satu periode. Laporan arus kas menyajikan arus keluar dan masuk kas dan setara kas yang menjadi dibagi ke dalam 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung dan tidak langsung. Dalam laporan keuangan BMT Itkan tidak terdapat laporan arus kas. Jadi tidak perlu atau tidak ada data yang spesifik untuk itu. Dan selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan menyajikan perubahan atas akun ekuitas BMT selama satu periode yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, dana cadangan, dan SHU. Laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk menilai kenaikan atau penurunan modal BMT dalam satu periode. Modal BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam BMT Itkan ini tidak disertakan laporan perubahan ekuitas. Namun untuk jumlah ekuitas pada tahun 2019 ini yaitu berjumlah 9.241.938 rupiah. Yang datanya itu akan dieditkan oleh editor sehingga kalian bisa melihatnya sendiri. Yang pertama ada simpanan wajib, sertifikat modal koperasi, simpanan pokok, simpanan khusus, modal sumbangan, dana cadangan, dan SHU tahun berjalan dan tahun lalu. Yang totalnya semuanya ada di situ. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Syafitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Yang kelima yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai selisih penghimpunan dana zakat dan penyalurannya dalam satu periode. Dalam BMT Itkan di sini, sumber dana zakat diperoleh dari zakat BMT Itkan, zakat dari YPI, dan zakat dari pihak luar. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat di sini disalurkan kepada fakir, fisabilillah, amil, ibnu sabil, dan gharib. Selanjutnya untuk yang nomor 6 yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di BMT Idkon di sini diperoleh dari yang pertama dana infak dan sedekah, yang kedua dana amil, yang ketiga dana wakaf, yang keempat dana mauquf alaih, dan yang terakhir yaitu dana nazir. Untuk sumber dana yang diperoleh dari infak dan sedekah yaitu diperoleh dari BMT Idkon sendiri dan diperoleh dari SDIT maupun dari pihak luar. Sedangkan untuk penyalurannya disalurkan kepada lembaga-lembaga serta program-program seperti program kesehatan, program pendidikan, program dakwah, dan lain-lain. Untuk poin yang ketujuh yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan pada BMT Idkon di sini tidak ada karena saya mengambil laporan keuangan di sini yaitu dari RAT tahun 2019. Saya Muhammad Alvin Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C mengenai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Secara legalitas, hampir seluruh BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi. Sebelum tahun 2011, standar akuntansi keuangan entitas koperasi mengacu pada PSAK 27 tentang akuntansi koperasi. Namun, pada 8 April 2011, DSAK mengeluarkan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan 8 atau PPSAK 8 atas pencabutan PSAK 27 akuntansi koperasi. Hal ini tidak terlepas dari proses konvergensi IFRS yang dilakukan IAI terhadap standar akuntansi keuangan di Indonesia, di mana PSAK entitas serta membagi SAK ke dalam 3 pilar utama yaitu SAK umum, SAK syariah, dan SAK ETAP. Kementerian KUKM melalui Permen KUKM nomor 4 per MKUKM 7/2012 tentang pedoman akuntansi koperasi menetapkan bahwa koperasi menggunakan SAK ETAP. Jadi secara umum koperasi di Indonesia menggunakan SAK ETAP, termasuk BMT yang secara legalitas berbadan hukum koperasi. BMT merupakan entitas syariah yang melakukan sebagian besar transaksi berbasis syariah, maka BMT diwajibkan menggunakan SAK syariah sebab SAK ETAP tidak mengatur transaksi syariah. Sedang untuk transaksi umum BMT dapat menggunakan SAK ETAP. Jadi secara umum BMT di Indonesia dapat menggunakan SAK syariah dan SAK ETAP. Selain menggunakan SAK syariah dan SAK ETAP, BMT dalam menjalankan proses akuntansi pada transaksinya juga merujuk pada peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan akuntansi untuk koperasi asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Setidaknya ada 2 permen KUKM yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan akuntansi koperasi yaitu 1. Permen KUKM nomor 4 per MKUKM 7/2012 tentang pedoman akuntansi, dan yang kedua Permen KUKM nomor 35.2 per MKUKM 10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen KJKS dan UJKS. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari laporan keuangan BMT Idkon. Untuk kelebihan dari laporan keuangan BMT Idkon di sini sudah lengkap, meskipun masih ada beberapa laporan keuangan yang belum dicantumkan. Pada laporan keuangan BMT Idkon di sini masih menggunakan analisis perbandingan, di mana terdapat dalam neraca dan perhitungan hasil usaha terdapat perbandingan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 untuk mengetahui kenaikan dan penurunan pada pos-pos keuangan atau data yang lainnya. Untuk kekurangan dari laporan keuangan BMT Idkon di sini yaitu terdapat pada penyajian laporan BMT Idkon, di
di mana memperoleh sumber dari RAK tahun 2019, dapat disimpulkan bahwasannya laporan keuangan tersebut tidak dilengkapi dengan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.